所谓三杯是指酱油、长的是春风里历史最为悠久的家常菜。大总管海胆妹。Hello, ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mengurai alur cerita film Took Up a Storm. Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film dibuka sebuah restoran di Cina bernama Seven, di mana di restoran itu pengunjung sedang mantri. Namun, pria yang bernama Li Zhongjia tiba-tiba melabrak antrian. Gua Tinci yang dipanggil Sekiko mendekati dan menyuruh untuk antri seperti orang lain. Pria itu balik marah pada Seki sambil mengatakan bahwa tanah dan gunung-gunung di sekitar tempat itu milik bosnya. Dan bosnya akan membuka restoran depan restoran Seven dengan menjual chef tingkat dunia. Namun Seki tak gentar, ia tetap menyuruh untuk antri. Di waktu yang sama di Prancis, sang putri kerajaan melahirkan putra mahkota disambut sukacita. Sebagai rasa syukur, sang pangeran menjamu makan para tamu dengan memanggil master chef bernama Paul yang telah meraih penghargaan Michelin 3 bintang dari Art Nouveau. Sebuah penghargaan tertinggi di bidang masak. Ternyata hidangan dibuat oleh Paul sangat luar biasa, enak tenan. Mendapat pujian dari sang ratu dan aplaus dari para tamu. Kepuasan keluarga kerajaan atas masakan Paul langsung dipublikasikan lewat media cetak. Tidak hanya itu, direktur perusahaan yang menaungi restoran tempat Paul bekerja pun memberikan penghargaan dan mempromosikan sebagai chef eksekutif di seluruh restoran yang dikelolanya. Namun, Paul dengan halus menolak jabatan yang diberikan perusahaannya karena dia ingin mendirikan sendiri restoran di Cina bersama Mayo. Direktur pun kaget, namun apa boleh buat, ia tak bisa menahan keinginan Paul. Kembali ke restoran Seven, di mana ada Sekiko sedang membuat bubur pakai sisik ikan yang akan diberikan kepada neneknya. Setelah mengantar neneknya pulang, dia memberi makan kedua anjingnya sambil melamun. Ia melamun teringat sewaktu masa kecil sedang membantu ayahnya bernama Anthony yang bekerja sebagai chef rumah makan kecil-kecilan. Sekiko sedang mengiris bawang daun, namun tiba-tiba jarinya terkeset pisau. Kemudian dia dimarahi ayahnya dan melarang Sekiko untuk membantu dirinya karena dia menganggap Sekiko tidak mempunyai bakat jadi chef. Ia pun teringat ucapan ayahnya bahwa menjadi chef tidak hanya mengandalkan lidah, harus gunakan juga mata, hidung, dan hati. Yang membuat ia sakit hati karena ayahnya melarang mengatakan bahwa dirinya anaknya Anthony dan ia pun hanya diberi makan mie buatannya sendiri. Lalu ayahnya meminta pada Sekiko akan pergi meninggalkan Sekiko, sedangkan Sekiko dititipkan ke paman Seven. Pindah lagi ke adegan di mana Paul di pasar ikan untuk membeli ikan kerapu besar atau ikan tuna. Di toko ikan Seng menjawab ikan kerapu besar tidak ada. Namun ketika Sekiko datang membeli ikan yang sama, Seng langsung mengeluarkan ikan yang dipinta Sekiko. Hal ini membuat Paul tersinggung. Karena pedagang itu mengatakan pada dirinya ikan kerapu besar atau tuna tidak ada, sedangkan pada Sekiko langsung dikeluarkan. Harusnya dirinya yang diberi karena memberi duluan. Soal bisa dipasak atau tidak bukan urusan pedagang. Seng berkilah karena di daerahnya yang bisa mengolah ikan kerapu besar yang enak hanya Sekiko seorang. Ketika ikan akan diberikan kepada Sekiko, Paul langsung menangkap ikan dengan jaring. Untuk menunjukkan kehebatannya mengolah ikan kerapu, mereka pun mengeluarkan kehebatannya masing-masing. Akhirnya, agar adil, Seng memotong ikan menjadi dua untuk Seki dan Paul. Adegan berpindah ke peresmian restoran Stellar dengan tampilan dan dekorasi kekinian yang dikelola oleh Li Zhongjia dan Xia Chuan. Pada acara peresmian itu, Juni dan pegawai restoran Seven ikut nonton. Maklum, restoran Stellar dengan restoran Seven berhadap-hadapan. Wah, saingan seru nih. Lalu datang direktur perusahaan yang dipanggil sebagai ketua.
Rupanya guys, si Paul menolak menjadi eksekutif chef di restoran di Prancis karena ia dipinta Li Zhongzia sebagai chef kepala di restoran Stellar. Di suatu malam, Yuni sedang melamun, datang Seki. Lalu ia mengeluh pada Seki bahwa sejak ada restoran baru, pengunjungnya berkurang, pindah ke restoran baru. Seki memberi semangat pada Yuni bahwa restoran Seven harus tetap dipertahankan dengan brand masakan tradisional. Karena sudah bertahun-tahun masyarakat di sana menikmati makanan restoran Seven. Biarkan restoran sebelah dengan konsep modern. Karena yang menentukan laku atau tidak lakunya adalah pembeli. Sejak berdirinya restoran Stellar, terjadi keributan ringan dengan restoran Seven. Seperti ikan diborong oleh restoran Stellar dengan harga 2 kali lipat, sehingga restoran Seven tak kebagian. Pengunjung restoran Stellar yang membawa kendaraan diparkir depan area restoran Seven, sehingga pengunjung restoran Seven susah masuk. Cerita selanjutnya, Yuni dan Seki nonton TV yang mengumumkan bahwa restoran Seven masuk final dalam kegiatan Chef List, yakni acara kompetisi memasak menundukkan voting penonton. Di final, restoran Seven akan berhadapan dengan restoran Stellar. Hal ini disambut meriah Seki dan kawan-kawan. Pemenangnya mempunyai kesempatan untuk menantang dewa masak yang 2 kali berturut menjadi juara dunia, bernama Montenko. Melihat Montenko, Pan Tuan girang karena dia adalah idolanya. Sedangkan Ki justru berubah murung karena yang dipanggil dewa masak itu adalah ayahnya sendiri. Dalam segi wawancara di sebuah televisi, dewa masak berharap kandidat yang mengikuti final Chef List tahun ini lebih meningkat kualitasnya. Saat host berkata bahwa salah satu peserta final Chef List bermarga Ko, yakni Sekiko, berasal dari desa Sunde, tempat kelahiran Montenko, dan menurut salah satu sumber bahwa Sekiko adalah anaknya dewa Monten. Mendengar pertanyaan itu, Montenko atau dewa masak seperti marah. Lalu ia menjawab bahwa di dunia yang bermarga Ko itu banyak, dan di dirinya tidak mengenal satu persatu. Lalu ia beranjak keluar, disaksikan oleh Paman Seven. Adegan selanjutnya, Paman Seven sedang main biliar bersama Anthony alias Montenko alias dewa masak. Lalu datang Seki. Paman Seven memperkenalkan Montenko ke Seki bahwa Montenko adalah ayah Seki. Namun hal ini sanggah oleh Seki bahwa kalau dirinya punya ayah adalah Paman Seven, bukan Montenko yang telah meninggalkan dirinya. Montenko menjawab bahwa sikap dan pribadi Sekiko sama dengan dirinya. Yang membedakan dirinya bisa keluar mengembangkan bakat memasaknya sehingga bisa sukses. Sedangkan Sekiko bagai kodok dalam tempurung, diam di tempat dengan mengandalkan masakan desanya. Cerita selanjutnya, pada acara final kompetisi masak antara Paul dan Seki, seru masaknya. Ah, 放心，老板，我大。蒸馏了以后吃的时候更加清爽利索。去他们餐厅吃东西一样，冷冰冰。的摆盘手法，一定有本事。好看不好吃。婷姐，外面是雪白。朋友们、女士们、先生们，让我们掌声有请。今天之前的各位观众朋友们，现 Berdasarkan hasil penilaian juri, nilai mereka draw, yakni 37-37. Berdasarkan aturan dari Chef List, bila peserta mendapat nilai draw ditentukan oleh ketua dewan juri. Benny Lee pun yang jadi ketua dewan juri ke depan. Dia menguji habis-habisan kehebasan Sekiko dan dia menyebut sebagai Grand Master Chef. Namun ketika mengumumkan siapa pemenangnya, ia lebih memilih Paul karena mengutamakan warna, aroma, dan rasa, serta sajian penampilan yang menarik dan menghargai industri dalam pemrosesannya. 师傅，
Pasca lomba, Seki menghilang dari restoran Seven. Ia memilih menyendiri main game. Paman Seven menasihati Seki bahwa menang dan kalah adalah hal yang biasa. Namun disanggah oleh Seki, dengan kekalahan dirinya, restoran Stellar akan menghinanya. Paman Seven menguatkan lagi, mengapa kita harus peduli dengan tanggapan lawan kita? Selama Seki mempunyai perasaan itu, dia tidak bisa melepas dari bayang-bayang ayahnya. Di tempat lain, Paul merayakan kemenangannya bersama Li Chongjia dan Xia Zuan. Namun di tengah kebahagiaannya, tiba-tiba Xia Zuan meminta pada Paul untuk tidak melanjutkan kompetisi di Macau karena dia telah digantikan oleh Ma Yolu. Mendengar itu, Paul heran karena dirinya sebagai pemenang dan selama ini tidak mempunyai kesalahan. Li Chongjia menjawab, Paul digantikan oleh Mayo karena Mayo sekarang sudah menjadi pacarnya. Mayo pun mengatakan bahwa selama ini mengikuti Paul bukan berarti mencintainya. Dan dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi dewa masak mengikuti kompetisi di Macau bersama chef-chef terkenal. Mendengar itu, Paul kecewa lalu ia beranjak keluar. Untuk melepaskan kekecewaannya, ia minum di hadapan Baligo bergambar idolanya yakni Dewa Masak Mountain Ko. Kemudian datang Seki. Ia merasa aneh karena melihat wajah Paul seperti sedang sedih. Paul menjawab, ia sedih karena telah diusir dari restoran Stellar. Padahal cita-citanya ingin menantang sang idolanya. Paul menjawab bahwa Dewa Masak adalah ayahnya yang brengsek, yang telah meninggalkan dirinya sejak usia 10 tahun. Dan ayahnya tak mengakui dirinya anak karena tidak bisa masak. Lalu ia melempar Baligo dengan botol minuman. Adegan berpindah ke restoran Seven, di mana di sana ada paman Seven dan pegawainya sedang kedatangan Li Chongjia. Mereka menyuruh pada Seven untuk mendatangani persetujuan restoran Seven akan dijual. Namun paman Seven menolak dan mengusir mereka dari restoran. Xia Zuan menegaskan daripada nanti pihak berwenang menguntungkan restoran dan tidak akan dapat ganti sepeser pun, meninggal dijual sekarang. Keputusan Seven teguh tidak menjual restorannya, didukung oleh seluruh pegawainya, membuat Lia dan Xia marah. Dalam keadaan itu datang Seki bersama Paul. Melihat Paul ada di antara mereka, Xia langsung menegur Paul. Paul menjawab dirinya berada di sana untuk mengundang Seki untuk ikut dan bergabung menghadiri kompetisi tantangan chef dunia di Macau. Karena hak mengikuti lomba bukan restoran Stellar, melainkan dirinya. Xia Zuan juga tak kalah gertak. Ia menyatakan bahwa Paul karir kulinernya telah habis. Lebih baik pulang ke kampung halamannya. Mendengar itu, Paul langsung beraksi. Lalu Li Chongjia pergi sambil mengatakan pengkhianat pada Paul diikuti anak buahnya. Selepas Li pergi, paman Seven menanyakan pada Paul perihal kebenaran bahwa Paul akan mengikut sertakan Seki. Dijawab tegas oleh Paul bahwa dirinya perlu Seki untuk mengalahkan para chef dunia. Hal ini pun didukung paman Seven dan anak buahnya. Cerita selanjutnya, Seki mengajarkan pada Paul teknik memasak ala Cina. Kita beralih ke Macau sebagai tempat kompetisi masak. Ada 5 peserta yang mengikuti lomba, yakni Sekiko dan Paul, Ma Yolu, Ji Kurosawa, peserta dari Jepang dan Prancis, dihadiri oleh seluruh pegawai restoran Seven. 到了最后30秒钟的摆盘输。那我们应该由谁来帮？ 현장에서 두부로 만든 것일까요? 我小帅哥他们做的又是什么？ They choose a root vegetable. 今天的几位评委都是超有分量的。我看他们做的应该是无菜口。 Miss Kim, can you tell us what is 作家也是我们时间到，全场倒计时。 time to plate your dishes? Dalam lomba tersebut diumumkan Sekiko dan Paul yang juara dan berhak menantang juara dunia kedua si Dewa Masak alias Mountain Ko.
Setelah Seki dan Paul juara, ia berunding menghadapi Dewa Masak. Menurut aturan, bahwa yang masak menantang Dewa Masak hanya satu orang. Paul merelakan kesempatan untuk menghadapi Dewa Masak pada Seki, meskipun cita-citanya sejak dulu ingin menantang Dewa Masak idolanya. Namun karena Seki lebih penting untuk membuktikan jati dirinya pada ayahnya, ia pun merelakan Seki untuk menantang ayahnya. Waktu yang dinantikan akhirnya tiba, guys. Seki menantang ayahnya di arena kompetisi masak. Namun saat lomba dimulai, Seki tertegun dan terdiam. Bukannya ia mengolah masakan, ia malah ngelamun ke masa kecilnya saat ayahnya menyebut dirinya tak berbakat masak. Sedangkan Mintenko langsung melakukan masakan. Melihat Seki terdiam, ia menyiramkan air ke wajah Seki dan menyadarkan Seki bahwa dia sedang melakukan kompetisi dengan ayahnya sendiri. Dia pun langsung beraksi. 接下来有请签到5。 Setelah selesai waktu yang ditentukan, makanan buah karya Dewa Masak begitu indah dan mendapat pujian dari para juri. Sedangkan pasangan Seki tidak diberikan ke dewan juri, malah ia diberikannya ke ayahnya. Ayahnya kaget karena yang dipasak oleh Seki adalah bakso yang suka dibuatnya Seki waktu kecil. Namun, ketika menghirup aromanya, Dewa Masak tertegun kagum. Ketika Seki beranjak, ayahnya memuji bakso yang dibuat Seki sangat maknyos. Dengan lahap, ia pun menghabiskan bakso Seki. Berpindah ke restoran Seven. Seven bersyukur karena restorannya telah berusia 30 tahun. Sekaligus merayakan tahun baru. Gong si pacai dan film pun tamat. Itulah sahabat, alur cerita film Shook Up a Storm. Semoga dapat terhibur. Bye-bye. Cheerio.